Sejarah Indonesia itu kan penuh dengan gejolak. Tapi ada satu gerakan besar yang luar biasa, yang bukan cuma bertahan, tapi justru terus berkembang. Nah, ini dia kisah tentang Muhammadiyah, dan gimana cara mereka beradaptasi selama lebih dari 1 abad. Jadi pertanyaannya simpel tapi juga dalam banget. Gimana caranya mereka bisa tetap relevan? Jawabannya tuh bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi tentang strategi yang cerdas, visi ke depan, dan kemampuan buat menafsirkan ulang identitas mereka di tengah badai perubahan. Oke, biar gampang, kita bakal bedah perjalanan mereka ke dalam 3 babak krusial. Pertama, gimana mereka bertahan di bawah tekanan Orde Baru. Kedua, cara mereka memimpin di tengah peluang reformasi. Dan ketiga, bagaimana mereka menghadapi tantangan global di abad kedua mereka. Coba deh bayangin, Muhammadiyah itu kayak kapal raksasa. Dan para pemimpinnya itu adalah nahkoda yang silih berganti memegang kemudi, mastiin kapal ini nggak karam di tengah ombak politik Indonesia. Perjalanan pertama mereka ini, wah, yang paling berbahaya. Yuk, kita mulai. Oke, babak pertama ini adalah ujian terberat mereka. Di bawah rezim Orde Barunya Soeharto, semua organisasi, tanpa terkecuali, berada di bawah tekanan besar buat tunduk sama kemauan negara. Nah, tantangan terbesarnya datang dari satu kebijakan ini, Asas Tunggal Pancasila. Intinya, negara bilang, landasan kalian sekarang itu Pancasila ya, bukan lagi Islam. Wah, ini kan ancaman langsung ke jantung identitas Muhammadiyah. Terus apa yang mereka lakukan? Nah, disinilah letak kecerdasan mereka. Secara kelihatan, mereka patuh. Anggaran dasar diubah, Pancasila diterima. Tapi di dalam, mereka menafsirkan ulang Pancasila biar tetap sejalan sama prinsip inti mereka. Mereka bilang, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan pada hakikatnya adalah konsep tauhid dalam Islam. Sebuah langkah yang brilian banget, yang bikin mereka bisa bertahan tanpa mengorbankan keyakinan. Sambil pinter-pinter bermanuver politik di luar, di dalam mereka justru kerja keras buat memperkuat diri. Ada gerakan buat memuhammadiyahkan kembali anggotanya, merumuskan ulang cita-cita hidup organisasi, bahkan sampai nyusun program jangka panjang 25 tahun buat konsolidasi. Jadi, tekanan dari luar malah dijadiin momentum buat merapatkan barisan. Lalu tibalah tahun 1998. Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik yang parah banget. Rezim Orde Baru yang kelihatannya kokoh selama 30 tahun akhirnya goyah. Nah, bagi Muhammadiyah, krisis ini bukan cuma masalah, tapi sebuah peluang emas. Di tengah-tengah kekacauan itu, muncullah seorang tokoh dari jantung Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Amin Rais. Beliau, yang waktu itu jadi ketua, tampil sebagai salah satu motor utama gerakan reformasi yang menuntut perubahan total. Dan di sini kita bisa lihat betapa strategisnya organisasi ini. Mereka jalanin strategi 2 arah. Di satu sisi, mereka merelakan Amin Rais buat lepas jabatan ketua, biar bisa fokus penuh memimpin gerakan reformasi nasional. Di sisi lain, mereka di internal merumuskan yang namanya Khita Denpasar, semacam panduan tentang gimana Muhammadiyah bakal memposisikan diri di era demokrasi yang baru. Setelah reformasi berhasil, Indonesia kan jadi ruang yang jauh lebih terbuka, lebih beragam. Buat Muhammadiyah, ini artinya mereka perlu menegaskan lagi, apa sih yang bikin mereka itu unik dan beda dari yang lain. Salah satu caranya adalah lewat pendekatan mereka dalam menentukan hari-hari besar Islam. Mereka ini konsisten banget pakai metode yang namanya Hisab Wujudul Hilal. Ini adalah metode perhitungan astronomis dengan 3 kriteria yang sangat jelas dan objektif. Pertama, konjungsi udah terjadi. Kedua, terjadinya sebelum matahari terbenam. Ketiga, pas matahari terbenam, posisi bulan udah di atas ufuk. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, ya udah, bulan baru dimulai. Nggak perlu lagi lihat bulan secara fisik. Ini perpaduan keren antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Terus kenapa sih mereka kekeh banget sama metode ini? Alasannya dalam banget. Mereka percaya kalau semangat Al-Quran itu mendorong kita buat pakai akal dan perhitungan. Metode ini juga bikin kita bisa bikin kalender Islam yang pasti buat masa depan, sesuatu yang mustahil kalau pakai metode lihat bulan. Dan yang paling penting, metode ini menawarkan kepastian yang berlaku global, melintasi batas-batas negara. Oke, sekarang kita lompat ke era sekarang, abad kedua Muhammadiyah. Tantangannya udah beda lagi. Bukan lagi tekanan dari satu rejim, tapi dari kekuatan-kekuatan global yang, jauh lebih kompleks. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Haidar Nasir, Muhammadiyah mendefinisikan medan perang yang baru. Di satu sisi, mereka berhadapan dengan tarikan ekstremisme radikal, di sisi lain, ada arus liberalisme yang kadang kebablasan. Sambil tentunya terus memerangi masalah klasik kayak kemiskinan dan ketidakadilan.
Nah, jawaban mereka untuk semua tantangan ini dirangkum dalam satu konsep keren, dakwah pencerahan. Ini bukan lagi dakwah yang sifatnya defensif, tapi sebuah gerakan proaktif buat menyebarkan pemahaman Islam yang berkemajuan, yang memberdayakan masyarakat buat menghadapi masalah-masalah modern. Jadi tujuannya apa sih? Pertama, jadi pegangan moral di tengah arus liberalisme. Kedua, menyajikan Islam sebagai alternatif yang damai dan intelektual buat melawan narasi-narasi ekstremis. Dan ketiga, yang paling penting, memberdayakan komunitas-komunitas di tingkat akar rumput biar mereka tangguh menghadapi perubahan zaman. Jadi kalau kita lihat lagi, dari bertahan di bawah tekanan negara, lalu memimpin reformasi satu bangsa, sampai sekarang mencoba menjawab tantangan global, perjalanan Muhammadiyah ini adalah sebuah kelas master dalam hal adaptasi. Kapal besar ini terus berlayar. Pertanyaannya sekarang adalah, ke samudra mana lagi ia akan berlayar selanjutnya?